aku Fioni, welcome back to my channel. Siapa nih yang di sini lagi ikutan seleksi beasiswa LPDP dan sudah menyelesaikan tahap 1? Semangat ya, semoga lolos. Nah, di tahap 2 ini yaitu seleksi bakat skolastik atau biasa dikenal dengan tes potensi akademik. Itu merupakan tes yang cukup menantang loh teman-teman. Yuk simak tips-tips berikut untuk mempersiapkannya. Let's get started. Tips yang pertama yaitu curi start. Mungkin kita terpikir untuk belajar SBS setelah menerima pengumuman tahap 1. Tapi sebenarnya teman-teman itu terlalu mepet loh. Karena dari sekarang aja penutupan tahap 1 sampai nanti ke tahap 2 itu jaraknya hanya 3 mingguan. Makanya dulu waktu mengikuti seleksi LPDP, setelah menyelesaikan tahap 1, aku langsung belajar untuk tahap 2 ini. Yuk persiapin belajar dari sekarang biar nggak mepet. Sepengalamanku memang tahap 2 ini cukup challenging teman-teman, makanya banyak banget yang gugur di tahap ini. Yang kedua adalah set target. Biasanya sistem penilaian SBS ini sama atau mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdiri dari 3 subtes, yaitu verbal, 23 soal dengan waktu 30 menit, lalu ada kuantitatif, 25 soal dengan waktu 40 menit, dan pemecahan masalah, 12 soal dengan waktu 20 menit. Setiap soal berbobot 5 poin sehingga skor maksimalnya adalah 300. Dan kalau misalnya teman-teman salah menjawab, itu tidak akan mengurangi poin tersebut. Nah, masalahnya teman-teman, nggak ada yang tahu berapa passing grade yang pasti. Karena setiap tahun, bahkan setiap batch, itu passing grade-nya berbeda-beda. Sepertinya sih menggunakan distribusi normal. Nah, kalau tips dari aku, alangkah baiknya kalau kita set target di atas 200. Dan juga set target untuk pengerjaan soal, karena sepengalaman aku, waktunya itu mepet banget buat ngerjain. Tips yang ketiga adalah bahan belajar. Untuk sumber belajar, kalian bisa mulai nih googling-googling soal tes CPNS, SBMPTN, TPA, dan sebagainya. Aku juga menggunakan materi dari link berikut, akan aku taruh di description box, yang aku dapat dari LinkedIn, dan aku pilah-pilah materi mana yang akan aku pelajari. Oh iya teman-teman, di YouTube juga banyak yang memberikan pembahasan loh soal-soal ini. Nah, selain mengumpulkan sumber belajar, salah satu tipsnya adalah mengefisienkan apa yang mau kita pelajari, jadi dipilah-pilah teman-teman. Karena kalau semuanya dipelajari itu nggak bakal keburu saking banyaknya. Bisa dimulai dengan mencatat materi apa yang kita kuasai dan tidak, lalu kita perbanyak latihan soal untuk materi yang kita belum kuasai, terutama dasarnya. Tips yang keempat, collaborative learning. Bagi teman-teman yang seperti aku mudah suntuk kalau belajar sendiri, alternatif yang bagus nih kalau misalnya belajar sama teman, atau bahkan lebih baik lagi kalau ada teman yang bisa membantu mengajarkan kita materi yang belum dipahami. Selain itu, aku juga mengikuti grup Telegram Substansi Akademik 2022 untuk belajar bersama. Jadi di grup itu bisa belajar langsung lewat diskusi chat, terus ada pertemuan juga seminggu sekali loh teman-teman di Zoom untuk membahas soal-soal SBK. Link untuk joinnya aku taruh di description box juga ya. Atau kalian langsung search aja di Telegram Grup Belajar Substansi Akademik 2022. Yang kelima adalah manajemen waktu dan manajemen stres. Belajar untuk mempersiapkan SBS ini sebaiknya dilakukan secara konsisten kalau bisa setiap hari mengerjakan soal. Memang sih awalnya sulit, apalagi banyak di antara kita yang masih harus membagi waktu untuk belajar sambil bekerja, belum lagi urusan lainnya. Tapi kalau kita memiliki tekad yang kuat, pasti bisa kok teman-teman. Saat dulu mengikuti tahap 2, aku juga merasakan lelah dan stres sehingga menimbulkan jerawat di mukaku. Untungnya aku menemukan Holy Grail yaitu Scarlet Acne Essence Toner. Dan sebenarnya aku pakai rangkaiannya sih dari mulai serum sampai moisturizer. Tapi karena banyak orang yang belum tahu kalau toner ini tuh sebagus itu, aku bakal review dikit ya. Dia mengandung zinc sebum untuk meredakan kemerahan karena jerawat, green tea water dan tea tree water yang antimikrobanya mampu mengobati jerawat, phytosqualane sebagai antiinflamasi, mugwort hydrosol melindungi, menutrisi dan menghidrasi kulit, vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, ginkgo extract meningkatkan kelembapan dan kehalusan kulit, succinic acid mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum, gluconolactone mengangkat sel kulit mati dengan lembut, sekaligus membentuk permukaan kulit, membuat kulit halus dan merata. Bentuknya cairan bening, tapi unik karena ada boba-boba ungu pastel yang mengandung kandungan aktifnya. Dari kemasannya aja, aku udah suka karena bentuknya pump, jadi nggak takut tumpah dan menurutku juga sangat user-friendly, gampang dituangkan ke tangan.
Teksturnya cair seperti air sehingga cepat meresap. Selain itu, efek lembabnya tahan lama. Dia nggak pakai parfum atau pewangi, jadi aman untuk kulit sensitif. Di aku sendiri, itu kerasanya tiap pakai toner ini ada sensasi dingin atau semriwing kayak min gitu di beberapa area yang berjerawat. Tapi bukan yang celkit-celkit sakit itu sih. Terus pakai toner ini jerawat aku jadi cepet reda loh. Untuk pemakaiannya, kalian bisa langsung tuang aja ke tangan lalu ditap-tap ke wajah sesudah cuci muka atau menggunakan kapas kalau kalian mau usap ke wajah. Untuk harganya sendiri, semua produk Scarlett itu 75.000 aja guys, dan ini tuh 100 ml, jadi affordable dan hemat gak habis-habis. Sampai sekarang pun, aku selalu memakai skincare rangkaian dari Scarlett, karena dia itu sudah registered by BPOM, dan juga tidak mengandung merkuri dan hydroquinone. Kalau misalnya kalian juga mau coba, linknya aku taruh di description box ya. Oke, jadi itu dia 5 tips untuk menghadapi tahap 2 seleksi beasiswa LPDP. Prosesnya mungkin tidak mudah dan melelahkan. Tapi ingat teman-teman, proses ini nggak bakal berlangsung selamanya kok. Jadi, selagi masih ada di proses ini, mari kita lakukan yang terbaik supaya dapat hasil yang terbaik juga. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video lainnya. Aku Fioni, aku pamit undur diri dulu. Bye-bye. Fioni, gone.